Saya Nurul Hikmah Muslimin dengan NIM 1022320111. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen asuhan kebidanan pada wanita usia subur dengan keputihan untuk memenuhi salah satu tugas IT. Langsung saja, yakni yang akan pertama kita bahas tentang bagaimana sih wanita usia subur itu, atau apa saja karakteristik wanita usia subur, dan bagaimana dikatakan atau bagaimana ciri-ciri wanita usia subur tersebut. Baik, yang pertama yaitu wanita usia subur atau biasa disingkat dengan WUS merupakan wanita yang berada dalam peralihan masa remaja atau yang berumur 15 sampai 49 tahun, baik yang berstatus sudah menikah maupun yang belum menikah. Adapun karakteristik dari wanita usia subur ini yang paling utama ditandai dengan peristiwa fisiologis, ya. Jadi seperti menstruasi dan tercapainya puncak kesuburan dengan fungsi organ reproduksi yang sudah berkembang dengan baik. Jadi, wanita usia subur ini dikenal sebagai wanita prakonsepsi yang akan menjadi seorang ibu di mana kebutuhan gizi pada masa ini berbeda dengan masa anak-anak, remaja, ataupun lanjut usia. Adapun data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, wanita usia subur adalah perempuan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang ada pada usia 15 sampai 49 tahun. Lalu selanjutnya yakni tentang kita masuk tentang keputihan, ya. Jadi pasti teman-teman bertanya, apa sih itu keputihan? Apa keputihan itu berbahaya? Jadi yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian apa itu keputihan. Jadi keputihan adalah bagian normal dan penting dari sistem reproduksi wanita, di mana keputihan tersebut terdiri dari cairan atau keluarnya cairan dari vagina dan leher rahim. Dan keputihan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan vagina. Ya, jadi teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ini ada vagina, ya, ada vagina. Ya, di mana keputihan itu terjadi di dalam vagina. Ini teman-teman bisa lihat ya, yang berwarna putih. Yang berwarna putih inilah yang disebut keputihan. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi keputihan ini berasal dari kata leuko, yaitu berarti benda putih dan disertai dengan akhiran rea, ya, atau biasa disebut keputihan ini leukorea, ya, yang berarti leu itu benda putih dan rea itu artinya cairan yang mengalir. Jadi keputihan ini atau pengeluaran keputihan dari kemaluan ini merupakan salah satu tanda dari proses ovulasi yang terjadi di dalam tubuh wanita. Nah, selain itu, keputihan juga merupakan salah satu tanda dari suatu penyakit. Jadi, teman-teman di sini keputihan itu normal, namun itu lagi dia terbagi menjadi dua, yakni bisa kita lihat di sini ada keputihan fisiologi dan keputihan patologi. Ya, jadi yang pertama kita bahas yaitu keputihan fisiologi. Adapun keputihan fisiologi yakni keputihan yang bersifat fisiologi, yakni yang timbul akibat proses alami dalam tubuh. Ya, jadi keputihan itu muncul karena proses alami dalam tubuh. Contohnya seperti eh, biasa kita perempuan, ya, biasa kita perempuan menstruasi. Ketika sebelum menstruasi pasti akan keluar keputihan atau cairan putih. Nah, itu salah satu contoh dari keputihan yang fisiologi. Seperti itu.
Terus keputihan yang fisiologi dapat terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi. Ya. Jadi dapat terjadi di awal dan dapat juga terjadi di akhir menstruasi. Pada sekitar fase sekresi antara hari ke-10 sampai 16 hari menstruasi. Dan juga terjadi jika jika mendapatkan rangsangan seksual. Ya. Baik, lanjut di jenis keputihan patologi, yakni jenis keputihan patologi bersifat timbul akibat infeksi dari jamur, bakteri, dan virus. Ya, jadi keputihan patologis itu ditandai dengan jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, yaitu lebih banyak dari keputihan yang normal seperti itu. Terus dia berwarna hijau ataupun kekuningan, ada merah kecoklatan karena bercampur darah, putih seperti susu yang sudah basi, dan berbau amis, seperti itu. Nah, adapun eh, jenis keputihan yang patologi ini banyak biasa diderita oleh sebagian wanita yang mungkin memiliki yang pertama, ya. Yang pertama adalah banyak leukosit. Jumlahnya banyak, timbul terus-menerus, warnanya berubah seperti kuning, hijau, dan abu-abu. Nah, biasa banyak wanita yang terkena keputihan yang patologi ini biasa kurang menjaga kebersihan area genitalianya. Seperti itu. Lalu, pada umumnya perempuan yang mengidap atau mengalami keputihan yang patologis mempunyai keluhan seperti gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin, panas, dan perih ketika buang air kecil, serta nyeri pada perut bagian bawah. Itu yang biasa terjadi ketika seorang wanita mengalami keputihan yang patologi atau yang tidak normal. Dan keputihan patologis ini bisa atau kemungkinan juga disebabkan oleh penyakit menular seksual, gejala keganasan pada organ reproduksi, adanya benda asing dalam uterus atau vagina. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Adapun di sini apa sih penyebab keputihan? Ya, jadi penyebab keputihan itu yang pertama ada kelelahan fisik. Seperti apa sih yang keputihan atau kelelahan fisik yang bisa menyebabkan keputihan? Jadi, kelelahan fisik merupakan kondisi yang dialami oleh seseorang akibat meningkatnya pengeluaran energi karena terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebihan dan menguras fisik atau tenaga. Meningkatnya pengeluaran energi menekan sekresi hormon estrogen dan menurunnya sekresi hormon estrogen menyebabkan penurunan kadar glikogen. Ya. Jadi glikogen ini digunakan oleh Lactobacillus rhodderlei untuk metabolisme dari sisa dari metabolisme ini adalah 21 asam laktat yang digunakan untuk menjaga keasaman vagina. Nah, jika asam laktat yang dihasilkan sedikit, maka bakteri, jamur, dan parasit mudah berkembang. Baik, yang kedua, di sini yang kedua ya, ada pola makan. Jadi pola makan itu bisa menyebabkan keputihan. Kenapa? Karena adapun berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah makanan yang dimakan setiap hari oleh salah satu orang dan mempunyai ciri khas untuk satu kelompok masyarakat. Jadi konsumsi makanan adalah jumlah total dari makanan yang dapat memicu kejadian infeksi keputihan melalui makanan yang proses pengolahannya
menggunakan tepung, terus jenis buah tertentu yang mengandung gula, dan makanan olahan kemasan dengan kadar gula yang tinggi, serta minuman-minuman yang bersoda. eh, ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Dharma 2017 mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pola makan dengan terjadinya keputihan. Seperti contohnya, seringnya mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula yang tinggi dapat menyebabkan bakteri Lactobacillus tidak dapat meragikan semua gula ke dalam asam laktat dan tidak dapat menahan pertumbuhan penyakit, maka jumlah gula menjadi meningkat dan jamur ataupun bakteri perusak maka jamur ataupun bakteri perusak akan bertambah banyak sehingga dapat memungkinkan terjadi infeksi keputihan. Ya, seperti itu teman-teman. Baik, lanjut yang ketiga. Yang ketiga di sini ada ketegangan psikis. Ya, jadi apa sih ketegangan psikis itu? Jadi ketegangan psikis di mana suatu kondisi yang dialami oleh seseorang akibat dari meningkatnya beban pikiran, akibat dari kondisi yang tidak menyenangkan atau sulit diatasi. Seperti itu. Yakni meningkatnya beban pemikiran memicu peningkatan sekresi hormon adrenalin. Meningkatnya hormon ini menyebabkan penyempitan buluh darah dan mengurangi elastisitas pembuluh darah. Nah, kondisi ini yang menyebabkan aliran hormon estrogen ke organ-organ tertentu termasuk vagina terhambat, sehingga asam laktat yang dihasilkan berkurang. Jadi, berkurangnya asam laktat menyebabkan keasaman vagina berkurang, sehingga bakteri, jamur, dan parasit penyebab keputihan mudah berkembang. Seperti itu. Jadi, sama saja ya teman-teman, ketegangan psikis ini seperti kita banyak pikiran, stres, itu bisa menyebabkan keputihan. Terus yang keempat ada masa menarche atau pertama kalinya haid datang. Ya, jadi bukan pertama kalinya haid, namun pertama kalinya kita dapat haid pada bulan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi mengapa bisa menyebabkan keputihan? Karena ini ditunjang oleh hormon estrogen, ya. Namun ini masih dalam keadaan keputihan yang normal. Dan terakhir adalah kebersihan vagina, ya. Jadi kebersihan vagina atau kebersihan diri merupakan suatu tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan secara fisik dan psikis. Jadi keputihan yang tidak normal ini bisa terjadi awalnya dari kebersihan vagina tersebut seperti itu. Kegiatan diri yang dapat memicu atau kebersihan yang dapat memicu keputihan itu adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, cara membersihkan alat kelamin atau biasa ya membersihkan alat kelamin yang kurang bersih atau tidak benar, lalu penggunaan sabun vagina yang terlalu keras dan pewangi vagina, lalu menggunakan pembalut kecil yang terus-menerus di luar siklus menstruasi. Jadi, contohnya apa? Seperti menggunakan panty liners. Namun, cara penggunaannya itu terlalu lama, lebih dari 4 jam. Yang dianjurkan yaitu 4 jam. Ketika sudah 4 jam, kita harus ganti. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Yakni bagaimana ya? Ya di sini tadi kita sudah tahu ada jenisnya, ada penyebabnya. Lanjut kita yakni cara pencegahan keputihan yang fisiologi atau yang alami. Ya, yang alami terjadi di dalam tubuh atau tidak membahayakan. Jadi yang pertama yaitu menjaga kebersihan vagina. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sangat penting ya menjaga kebersihan vagina dari bagaimana kita setelah contohnya ya, biasa kita perempuan setelah buang air kecil
kan biasa basah di daerah vagina kita. Jadi sebelum kita memakai pakaian dalam kita dan pakaian kita, itu baiknya dikeringkan terlebih dahulu menggunakan tisu kering seperti itu. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan pakaian dalam. Ya, jadi menjaga kebersihan pakaian dalam itu seperti apa? Ya dicuci setelah dipakai, tidak dipakai kembali ya, seperti itu. Dan ya, memakai sabun, mencucinya, dikering dengan dijemur dengan kering, ya. Jadi tidak memakai pakaian dalam yang lembab seperti itu. Yang ketiga ada menggunakan dalaman katun, ya, dan longgar. Jadi, memakai celana dalam dari bahan katun dapat menyerap keringat sehingga dapat terhindar dari keputihan seperti itu. Lalu yang keempat ada is- ya, yang keempat ada istirahat yang cukup. Jadi kita harus beristirahat dengan cukup. Contohnya seperti apa? Tidur siang mungkin 1 sampai 2 jam, lalu tidur malam 7 sampai 8 jam seperti itu istirahat yang cukup. Terus yang kelima, cara pencegahan keputihan yang fisiologi, yakni makan makanan yang bergizi. Ya, jadi teman-teman makan makanan yang bergizi itu tidak perlu yang mahal. Yang penting ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada olahraga yang cukup. Olahraga yang cukup. Jadi, olahraga yang cukup seperti apa? Jadi, teman-teman, olahraga yang cukup seperti biasa mungkin kita bisa jogging, sore, seperti itu. Olahraga yang cukup dan ringan, nggak usah yang terlalu berat, seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya cara pencegahan keputihan yang patologi. Tadi kan kita sudah bahas yang fisiologi, sekarang kita bahas keputihan yang patologi. Jadi yang pertama yakni harus melakukan konsultasi ke dokter. Ya. Jadi, mengapa harus konsultasi ke dokter? Ya, karena kita harus tahu ketika keputihan kita sudah tidak normal, kita harus konsultasi ke dokter. Harus kita tahu keputihan ini tidak normal disebabkan karena apa, seperti itu. Terus separah apa tindakan dan apa tindakan yang harus dilakukan, seperti itu, ya. Terus yang kedua ada pemeriksaan fisik. Nah, jadi pasti setelah kita melakukan konsul, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Ya, ya teman-teman. Jadi ada pemeriksaan fisik. Nah, baik. Setelah itu, ada apa ini? Pemeriksaan ginekologi. Ya, jadi yang seperti apa itu pemeriksaan ginekologi? Ya. Jadi, pemeriksaan ginekologi itu pemeriksaan yang dilakukan pada wanita usia subur dengan adanya keluhan atau tanda yang menuju ke penyakit yang mempunyai risiko besar, ya. Jadi pemeriksaan ginekologi ini sama dengan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan rahim atau biasa yang dikenal dengan pap smear, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya pemeriksaan pap smear, ya itu seperti itu pemeriksaan ginekologi. Nah, untuk apa? Untuk dilakukan dilihat
ya keputihan di dalam vagina kita itu seperti apa, seperti itu. Lalu setelah dilihat, diambil, diambil ya cairannya itu, diambil keputihannya itu, lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi untuk apa pemeriksaan laboratorium ini? Untuk mengetahui seberapa parah keputihan yang sudah kita alami dan apa yang harus dan apa penyebab terjadinya keputihan tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Lalu yang kelima ada sama tadi ya, seperti cara penjagaan keputihan yang normal, dia makan makanan yang bergizi, ya. Lalu yang terakhir istirahat dan olahraga yang cukup. Ya mungkin sudah tadi ya saya jelaskan seperti itu teman-teman. Jadi adapun ya, jadi adapun penata laksanaannya, yakni penataan keputihan itu harus disesuaikan dengan etiologi penyakitnya dan mencakup tidak hanya medikamentosa, tetapi juga diedukasi ya. Jadi setelah dilakukan tadi pemeriksaan, konsultasi ke dokter, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ginekologi, terus pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi itu ada penata laksanaannya, bagaimana selanjutnya, apa yang harus dikonsumsi, ya, seperti itu. Dan biasa teman-teman pada kasus tanpa komplikasi keputihan atau keputihan yang fisiologi ya, itu bisa ditangani di fasilitas kesehatan yang primer. Terus jikalau yang patologi itu bisa dirujuk atau rujukan ke spesialis dipertimbangkan bila terdapat kondisi keputihan yang berulang pada kehamilan dan terjadi komplikasi seperti itu ya. Baik, yang terakhir yang saya ingin ingatkan pada teman-teman semua ya. Jadi dengan memahami proses keputihan, kita dapat mengendalikan sistem reproduksi kita sendiri, terutama bagi kita perempuan, ya. Jadi eh, apa? Dengan kita mengetahui bagaimana proses keputihan bisa terjadi, seperti apa keputihan yang fisiologi dan keputihan yang patologi, kita bisa kita bisa mengontrol atau kita bisa mengendalikan keputihan tersebut kalau kita tahu bagaimana bisa terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana kalau sudah terjadi, ya seperti itu. Jadi penjelasan tentang keputihan ini sangatlah penting untuk kita ketahui dan pahami karena ini sangat penting bagi kita seorang perempuan ya. Jadi eh, itulah tadi penjelasan dari saya ya. Semoga bermanfaat dan bisa mungkin diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin lain kali kita akan sharing dengan judul yang berbeda, ya, dengan judul yang berbeda dan juga insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.